Halo, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan analisis dari Zona Bakti Masyarakat Indonesia Volume 2, nomor 2 November 2019. Dengan judul artikel Pendampingan Pengembangan Produk Baru pada Industri Kecil Menengah, Produk Makanan Ringan Guna Peningkatan Daya Saing yang ditulis oleh Salomon et al. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Johan Christian. Saya Muhammad Akbar. Saya Ashraf Narendra. Saya Reza Aditya Karit. Pengenalan produk. Salah satu produk makanan ringan yang akan dilakukan pengembangan lebih lanjut adalah produk telur gabus. Masyarakat juga mengenal cemilan ini dengan nama kue widaran atau bidaran. Namun sebenarnya bahan dasarnya berbeda karena widaran menggunakan tepung beras ketan. Telur gabus banyak disukai oleh masyarakat dari berbagai golongan usia dan ekonomi. Proses awal yang dilakukan sebelum terjadinya pengembangan produk ini adalah diawali dengan mengamati masalah yang terjadi pada IKM Halisa melalui wawancara secara langsung dengan pihak mitra. Masalah yang didapat saat wawancara adalah 1. Tingkat penjualan masih rendah, 2. Masih tergolong produk baru, 3. Rancangan produk belum sesuai keinginan konsumen, dan yang keempat, perlu dilakukannya analisa terhadap atribut yang menjadi preferensi konsumen. Adapun solusi yang ditawarkan, 1. Mengidentifikasi atribut yang menjadi pertimbangan dalam membeli produk telur gabus, 2. Mengetahui atribut yang menjadi pertimbangan utama dalam pembelian telur gabus, 3. Merancang produk dan merealisasikannya sesuai atribut dengan pertimbangan preferensi konsumen. Dan yang terakhir, peningkatan penjualan dan produktivitas telur gabus Halisa. Setelah mengetahui keterkaitan masalahnya, dilanjutkan dengan melakukan pembuatan kuesioner pendahuluan untuk survei awal, di mana para respondennya adalah para pelanggan makanan ringan di Jabodetabek. Setelah survei awal kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kuesioner conjoint untuk mengetahui atribut yang dianggap penting oleh konsumen. Selanjutnya, data akan diolah sesuai preferensi dari konsumen untuk dijadikan rancangan pengembangan produk baru. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah, maka rancangan produk barunya adalah sebagai berikut. Dari sisi telur gabus, tekstur dibuat lebih padat dan memiliki kombinasi varian rasa asin serta varian rasa pedas. Isi diutamakan sebanyak 110 gram. Dari aspek kemasan, konsumen memiliki preferensi cara membawa dengan cara digenggam dan desain kemasan dengan desain stiker yang menutupi setengah kemasan. Pada kemasan sebelumnya, terbuat dari bahan plastik transparan sehingga isi produk dapat terlihat dari segala sisi. Pada kemasan baru, terbuat dari kombinasi plastik dan aluminium yang menjamin isi produk lebih tahan lama. Dimensinya lebih tinggi dan lebih lebar sebesar 2 cm untuk mengakomodir pertambahan beratnya. Dari penjelasan sebelumnya, maka pengembangan produknya adalah memperbaiki produk yang sudah ada, yaitu dengan mengubah kemasan produk dan mengubah resep telur gabus serta membuat varian rasa baru seperti balado, keju, jagung bakar, dan salted egg. Hasil akhirnya adalah IKM Halisa memerlukan tambahan dana sebesar 21,33% untuk mengubah bentuk kemasan. Akibat dari perubahan tersebut, IKM Halisa mengalami penurunan pendapatan sebesar 20,19% per unit. Dan dalam setahun, IKM Halisa mampu meningkatkan penjualan hingga 296%. Dengan mengubah bentuk kemasan, IKM Halisa berhasil dalam meningkatkan penjualan serta mengubah preferensi konsumen dan meningkatkan permintaan produk yang akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas serta keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Kesimpulannya adalah supaya IKM Halisa bisa dapat digemari oleh masyarakat, harus ada pengembangan produk dengan cara melakukan riset dengan menggunakan kuesioner dari para konsumen penikmat makanan ringan di Jabodetabek, agar kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan produk yang kita jual bisa laku di pasaran.